Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan tentang fungsi permintaan dan penawaran marginal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sifanul Azizah. Saya Hartika Jeleta. Saya Nasrani Siombing. Selanjutnya ada fungsi permintaan yang akan dijelaskan oleh Hartika. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Nah, fungsi ini juga menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan juga mengikuti hukum permintaan, yaitu jika harga barang naik, maka permintaan akan turun, dan sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Ada pula rumus umum fungsi permintaan itu adalah QD sama dengan A min BP, di mana QD atau quantity demand, yaitu jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. A adalah konstanta yang menunjukkan jumlah barang yang diminta jika harga adalah nol. B atau koefisien harga, yaitu kemiringan garis permintaan. Dan P atau price, yaitu harga barang per unit. Selanjutnya, fungsi penawaran akan dijelaskan oleh Nasrani. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah sebuah fungsi yang menggambarkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi ini menunjukkan bagaimana jumlah barang yang ditawarkan akan berubah seiring dengan perubahan harga dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan. Fungsi penawaran dalam hukum penawaran adalah menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Rumus umum fungsi penawaran dalam ekonomi adalah QS sama dengan A tambah BP, di mana QS jumlah barang yang ditawarkan, A konstanta memiliki jumlah barang yang ditawarkan ketika harga nol, B koefisien memiliki perubahan jumlah yang ditawarkan untuk setiap perubahan harga, dan P harga barang. Lanjut, Selanjutnya, total total revenue akan revenue. dijelaskan oleh Nasrani. Total revenue dalam bahasa Indonesia disebut total pendapatan adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diperoleh oleh sebuah bisnis dalam dari penjualan produk atau jasa dalam periode tertentu. Sebelum dikurangi biaya proporsional atau biaya lainnya, dengan kata lain, ini adalah jumlah uang yang diterima oleh bisnis dari aktivitas bisnis utama. Dengan rumus total revenue atau TR sama dengan harga per produk P dikali jumlah produk Q. Lanjut ke contoh soal, di mana diketahui fungsi permintaan P sama dengan 100 dikurang 2Q dengan pertanyaan tentukan fungsi total revenue TR, hitunglah TR saat Q 10, hitunglah TR saat Q 20. Yang pertama, tentukan fungsi total revenue atau TR. P sama dengan 100 dikurang 2Q, TR sama dengan P kali Q, di mana 100 kurang 2Q dikali Q sama dengan 100Q dikurang 2Q kuadrat. Yang kedua, hitunglah TR saat Q sama dengan 10. Q sama dengan 10, kita masukkan TR sama dengan 100 dikali 10 dikurang 2 dikali 10 kuadran sama dengan 10 kali 100 dikali 10 sama dengan 1000, 2 dikurang 2 dikali 10 kuadran sama dengan 200, hasilnya 800. Lalu yang ketiga, hitunglah TR saat Q sama dengan 20. TR sama dengan 100 dikali 20 dikurang 2 dikali 10 kuadran, di mana 100 dikali 20, 2000, dan dikurang 2 kali 10 kuadran, hasilnya 800, dan hasilnya 1200. Lanjut ke Selanjutnya, marginal revenue yang akan dijelaskan oleh saya. Marginal revenue adalah perubahan total pendapatan yang akan dihasilkan dari sebuah perusahaan dari penjualan satu unit
tambahan, produk atau layanan. Dengan kata lain, ini adalah pendapatan tambahan yang diperoleh oleh perusahaan ketika mereka menjual satu unit produk tambahan. Marginal revenue juga bisa digunakan atau dihitung dengan rumus berikut. MRQ sama dengan DTRQ per DQ. MR adalah marginal revenue, TR total revenue, Q quantity of unit. Lalu bisa juga menggunakan rumus sama dengan delta TR min delta Q. Delta TR merupakan perubahan jumlah total pendapatan dan delta Q merupakan perubahan jumlah produk. Lalu di sini ada contoh soalnya. PT Maju Jaya adalah perusahaan monopoli yang memproduksi dan menjual minuman herbal kemasan berdasarkan data pasar. Perusahaan menemukan bahwa harga jual tergantung pada jumlah produk yang dijual dengan rumus P sama dengan 50 min 0,5 Ki. Tentukan fungsi total revenue dan marginal revenue perusahaan. Hitunglah pendapatan marginal saat perusahaan menjual 20 botol. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwa P sama dengan 50 min 0,5 Ki. Lalu ditanyakan 1 TR dan MR, 2 MR ketika Ki 20. Lalu di sini TR ada rumusnya P kali Q. Tadi P-nya 50 min 0,5 Q dikali dengan Q. Maka mendapatkan hasil 50 Q min 0,5 Q kuadrat. MR. MR turunan dari TR. Turunan dari TR ini dengan rumus kita tulis DTR min DQ. Lalu menghasilkan 50 min Q. Lalu selanjutnya yang kedua MR ketika Q20. Dimasukin ke rumus yang kita dapat tadi, yang kita hitung MR-nya, menjadi MR sama dengan 50 min 20 sama dengan 30. Maka didapatkan TR dengan rumus 50 Q min 0,5 Q kuadrat, rumus MR 50 min Q, dan MR ketika kuantitinya 20 adalah sebesar 30. Lalu selanjutnya total cost. Total cost adalah biaya total. Itu merupakan jumlah keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menyediakan suatu barang atau layanan. Itu tuh biasanya mencakup biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Nah, di sini ada rumus bahwa TC sama dengan VC kurang VC. Di sini TC adalah total cost, FC adalah fixed cost, VC adalah variable cost. Di sini juga ada soalnya. Sebuah usaha makanan ringan milik Ibu Rina memproduksi keripik singkong dalam kemasan. Biaya tetap per harinya sebesar 200.000. Sedangkan biaya variabel untuk setiap kemasan keripik yang diproduksinya adalah 5.000. Nah, di sini tentukan TC-nya. Hitung TC ketika Ibu Rina memproduksi 100 kemasan. Jika harga jual kemasan adalah 7.000, berapa total revenue dan laba yang diperoleh? Lalu selanjutnya ada, jika Ibu Rina ingin break even, tidak untung atau tidak rugi, berapa minimal kemasan yang harus dijual per harinya? Di sini kita mengetahui kalau VC-nya itu 200.000 dan VC-nya ada 5.000. Maka TC dengan rumus VC tambah FC tambah VC sama dengan 200.000 tambah 5.000 Ki. Kenapa Ki? Karena eh, harga jualnya itu satu produknya sebesar
5.000 ki, maka ada ki di belakang karena kita belum tahu bahwa totalnya berapa. Seperti yang ada di nomor 2, ketika kita memasukkan ki-nya adalah 100, maka kita dapat menghasilkan 200.000 tambah 500.000 dan menghasilkan 700.000. Lalu TR atau yang ditanyain yang nomor 3 itu TR-nya berapa, labanya berapa ketika Ki 100.000 dan harga jualnya itu 7.000. Maka kita mendapatkan kalau TR-nya itu sebesar 700.000 dikali P-nya dikali 100 Ki-nya. P-nya ini ada harga jual 7.000, lalu 100-nya ini 100 Ki, menghasilkan 700.000. Laba profitnya, laba profit itu TR min TC 700.000 dan ini juga 700.000 TC-nya kita udah dapetin, jadi hasilnya 0. Maka ibu akan mencapai break even point produk dan penjualan itu ketika 100 kemasan. Dan nomor 4 sebenarnya kita udah menjawab di nomor 3, tapi kita simpulkan lagi kalau TR sama dengan TC, jadi 7.000 Ki sama dengan 200 ditambah 5.000 Ki. Maka 5.000-nya ini pindah ruas jadi minus, jadi 2.000 Ki sama dengan 200.000. Maka Ki sama dengan 100 kemasan. Maka dari itu, ibu akan akan merasakan break even point ketika ibu memperoleh atau memberikan 100 kemasan di setiap penjualannya. Lalu selanjutnya ada marginal cost yang akan dijelaskan oleh Hartika. Oke, selanjutnya ada marginal cost atau biaya marginal. Ini adalah sebuah keputusan bisnis di mana mengacu pada perubahan total biaya yang muncul dari penambahan suatu produksi atau barang. Di mana rumusnya adalah MC sama dengan delta TC per delta Q. Di mana MC sama dengan biaya marginal, delta C adalah perubahan biaya. Ini rumusnya CTC2 dikurang TC1. Lalu delta Q perubahan kuantitas, rumusnya itu Q2 dikurang Q1. Next, ada contoh soalnya. Soalnya itu ada Ibu Sari memiliki usaha rumahan membuat keripik bayam. Ia mencatat bahwa saat membuat satu bungkus keripik, total biaya yang dikeluarkan adalah 10.000. Nah, satu bungkus keripik ini sama dengan Q1 dan 10.000 itu sama dengan TC1. Lalu saat membuat dua bungkus keripik, total biaya menjadi 18.000. Eh, Dua bungkus itu sama dengan Q2-nya dan total biaya TC 18.000 itu sama dengan TC2-nya. Dengan pertanyaan, berapakah biaya biaya tambahan atau marginal cost yang dikeluarkan Ibu Sari untuk membuat bungkus keripik yang kedua? Nah, tadi kan udah diketahui ada total cost-nya satu bungkus dengan TC-nya 10.000. Lalu ada total cost dua bungkus Q2 dengan TC-nya 18.000. Ini tinggal dimasukin aja ke rumus yang tadi, di mana MC sama dengan delta delta C per delta Q, atau TC2 dikurang TC1 per Q2 dikurang Q1. Jadinya 18.000 dikurang 10.000 per 2 dikurang 1, dapatnya 8.000. Jadi, untuk membuat bungkus keripik kedua, Ibu Sari mengeluarkan biaya tambahan sebesar 8.000. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Maka terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.